Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jemaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya yang banyak kepada kita, tidak terhitung. Karenanya Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matullah la tuhsuha. Dan jika kalian mau menghitung satu persatu nikmat Allah, pastilah kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan sunnahnya kita dapat memahami agama ini dengan benar, yang dengan sunnahnya kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Di pertemuan yang telah lalu kita sudah memasuki ayat yang ke-44, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ila rabbika muntahaha. Kepada Rabbul ilmu kapan terjadinya hari kiamat. Ujungnya, akhirnya adalah hanya kepada Allah Ta'ala yang tahu. Adapun selain Allah tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Bahkan Jibril sekalipun yang dari dulu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan wahyu semenjak diutusnya Jibril kepada Nabi Allah Adam alaihissalam hingga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi enggak pernah sekalipun Allah membocorkan kapan terjadinya hari kiamat. Sehingga ketika Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi, mata sa'ah, wahai Nabi, kapan terjadinya hari kiamat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Bahwasanya orang yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada orang yang bertanya. Kemudian Isa alaihissalam, bahwasanya Nabi bukan Nabi terakhir, tapi Nabi Allah Isa alaihissalam adalah bagian daripada tanda kiamat besar yang kelak akan diturunkan dari langit ke bumi Syam, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membunuh Dajjal laknatullahi alaihi. Demikian pula beliau enggak tahu kapan terjadi hari kiamat. Dalam sebuah riwayat, pernah suatu ketika di dalam perjalanan Isra'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Isra itu perjalanan di malam hari ketika dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Adapun Mi'raj artinya naik dari Masjidil Aqsa hingga langit ke-7. Nah, di dalam perjalanan tersebut, ketika dari bumi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditemani oleh Jibril. Dari satu langit ke langit yang lainnya, beliau bertemu dengan Nabi. Di langit pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabiullah Adam. Kemudian di langit kedua dan seterusnya, bertemu dengan para nabi. Didoakan oleh para nabi, doakan kebaikan. Hingga ke langit ke-7, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabiullah Ibrahim, kakeknya. Ya. Nabiullah Ibrahim ini adalah kakek, ya, daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masih turunan Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur ketika itu. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke langit ke-7, mendapati Nabiullah Ibrahim sedang bersandar. Nabiullah Ibrahim tahu bahwa itu adalah cucu. Sehingga Nabiullah Ibrahim menyambut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai anakku, wahai sang Nabi. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya bertemu dengan Allah. Meskipun ada khilaf, silang pendapat antara ulama. Apakah Nabi bertemu langsung dengan Allah atau hanya sebatas berbicara saja tanpa mengetahui Allah Ta'ala? Allah Ta'ala. Namun di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
Ada satu momen Nabi SAW mendapati Rasul Ulul Azmi sedang bercakap-cakap, sedang ngobrol, ya, bahasa Melayunya bercakap-cakap, bahasa kitanya sedang ngobrol. Siapa mereka? Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Musa, dan Nabiullah Isa. Apa yang mereka bicarakan? Yang pasti bukan final Piala Dunia, Pak, ya. Barangkali sebagian kita kemarin nonton Prancis dengan Argentina, ya. Nah, yang dibicarakan oleh mereka adalah kapan terjadinya hari kiamat. Lihat, mereka dijamin, orang-orang yang dijamin keselamatan oleh Allah. Sampai mereka wafat pun diberikan kedudukan yang mulia di akhirat. Tapi apa yang mereka bicarakan adalah perkara yang membuat iman ini naik. Sedangkan kita di dunia yang masih hidup ini, ya, bagaimana ketika kita ngobrol dengan teman-teman kita? Ya, ada kalanya kita ngobrol yang nggak perlu, yang bahkan buat iman kita ini turun. Karena dibicarakan dengan perkara adalah perkara-perkara yang mengandung kemaksiatan, jadi seperti itu. Nah, apa yang mereka bicarakan? Ya, yang dibicarakan oleh Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Musa, dan Nabiullah Isa, yaitu kapan terjadinya hari kiamat. Sehingga di tengah bincang-bincang tersebut, maka ditanyakanlah oleh mereka para Nabi Ulul Azmi ini kepada Nabiullah Ibrahim, kapan terjadinya hari kiamat? Apa kata Nabiullah Ibrahim? La ilma li biha. Bahwasanya aku nggak ngerti, aku nggak memiliki ilmu kapan terjadinya hari kiamat, kata Nabiullah Ibrahim. Akhirnya perkara tersebut ditanyakanlah kepada Nabiullah Musa. Barangkali Nabiullah Musa tahu. Lagi-lagi Nabiullah Musa menjawab sebagaimana dijawab oleh Nabiullah Ibrahim. La ilma li biha. Aku nggak tahu juga kapan terjadinya hari kiamat. Akhirnya perkara tersebut ditanyakan kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Berbeda jawabannya Nabiullah Isa. Apa yang beliau katakan? Bahwasanya adapun terjadinya hari kiamat, maka la ya'lam ahadun illallah dzalik. Tidak ada seorang pun, tidak ada satupun makhluk, tidak ada satupun yang tahu kapan terjadinya hari kiamat, kecuali Allah Ta'ala akan hadir. Adapun, kata beliau, di zamanku nanti, di masaku nanti, Allah akan mengeluarkan Dajjal laknatullahi alaih. Dan bersamaku ada 2 pedang, kata Isa. Yang mana ketika Dajjal melihatku, maka Dajjal akan meleleh sebagaimana melelehnya timah. Dan di saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memusnahkan Dajjal. Dengan izin Allah, Isa akan mengejar Dajjal hingga ke Palestina. Namanya Babulud. Jadi ujung tempat Dajjal itu, matinya Dajjal di Babulud, di Palestina. Setelah sebelumnya Dajjal itu keliling dunia, mungkin di Kelayan juga, ya, keliling Cirebon juga untuk memfitnah manusia, menyebarkan keburukan, dan kelak bakal banyak orang yang mati. Banyak orang yang tertipu oleh Dajjal menjadi pengikutnya dari kalangan Yahudi, dari kalangan syaitan, dari kalangan kaum muslimin yang akhirnya tertipu dengan fitnah-fitnah Dajjal. Maka setelah mereka setelah Dajjal menyebarkan fitnah, Dajjal pulang ke Palestina. Namanya Babulud. Di sanalah akan dibunuh oleh Nabiullah Isa alaihissalam. Setelah dibunuhnya Dajjal, maka kemudian dimatikanlah orang-orang yang beriman. Dan muncullah api yang keluar dari Yaman, menggiring manusia ke Syam, dan di saat itulah sangkakala yang pertama akan ditiup. Bayangkan Pak, Isa itu di ujung, ya, di akhir zaman itu benar-benar di ujung. Sebentar lagi sangkakala yang pertama ditiup. Tapi Nabi Isa ketika ditanya tentang kapan terjadinya hari kiamat, gak tahu. Ya. Allah lah yang tahu. Nah, kita pun demikian. Harus tahu dalil-dalil seperti ini. Bukan hanya sebatas tahu bahwasanya, oh saya tahu kiamat itu, bahwa yang tahu hanyalah Allah. Hanya sebatas itu, enggak. Ya, enggak cukup. Ya, karena ini adalah perkara akidah. Tentang hari akhir. Kapan terjadinya, ini adalah perkara akidah. Yang harus pula kita ketahui dalil-dalilnya. Terlebih di zaman akhir ini, Pak. Di mana banyak fitnah merajalela. Jangankan sekarang, 10 tahun yang lalu, ya, para peramal sudah meramalkan bahwasanya kiamat terjadi tahun 2012. Meskipun pada akhirnya ramalan mereka adalah dusta. Tapi setidaknya banyak manusia tertipu. Percaya. Ya.
sampai ada filmnya, kalau tidak salah judulnya Armageddon kalau tidak salah, ya tentang hari kiamat. Nah, terlebih di zaman yang penuh fitnah ini 10 tahun kemudian, ya tahun 2022, maka mungkin akan kita dapati fitnah-fitnah yang lain, keburukan-keburukan yang lebih dahsyat, sehingga penting sekali bagi kita untuk mengetahui dalil-dalil tentang akidah, ilmu-ilmu tentang akidah, agar kita bisa mendakwahkan kepada umat, agar umat tidak tersesat. Karena umat, ya manusia itu, kaum muslimin khususnya ketika didakwahi, maka mereka akan semakin yakin manakala kita sampaikan dalil-dalil terlebih dalam permasalahan akidah. Demikian pula barangkali dalam permasalahan yang lain, masalah ibadah, fikih ibadah, masalah akhlak, ya, masalah hal-hal lain disiplin ilmu yang lainnya juga kita perlu ketahui dalil. Bukan hanya sebatas matangnya saja misalkan, ya. Gak perlu dalil, yang penting kita matangnya saja. Oh ini halal, ini haram, ya ini mubah, ini makruh, ini menyimpang, ini tidak cukup, Pak. Harus tahu dalilnya. Paling tidak membuat kita ini semakin yakin akan kebenaran, semakin yakin bahwa ini salah dan kita meninggalkan. Dan syukur-syukur kita bisa mendakwahkannya kepada umat. Kalau bukan kita, siapa lagi Pak yang mendakwahkan kepada umat? Terlebih di zaman akhir ini yang semakin banyak ulama diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ya, kita ini harus peduli dengan umat. Ya, kita lihat keluar sedikit saja di perumahan layak ini, wah, luar biasa. Banyak orang-orang yang lalai. Wayang dia sholat, gak sholat. Ikhtilat, ya, pacaran, zina, minum khamr, itu banyak terjadi di masyarakat. Belum lagi kesyirikan dan lain yang sebagainya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mendakwahkan mereka? Hadirin a'azani Allah wa iyyakum. Maka ini adalah apa yang dipahami dari ayat yang ke-44, bahwasanya ilmu tentang terjadinya hari kiamat hanyalah Allah yang tahu. Berdasarkan dalil yang begitu banyak dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ayat berikutnya adalah innama anta munziru may yakhshaha. Ayat yang ke-45. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, innama anta munziru may yakhshaha, yakni laisa indaka ilmun minha. Bahwasanya engkau wahai Muhammad tidaklah memiliki ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat. Walakinnaka munzirun, akan tetapi engkau hanyalah pemberi peringatan saja. Ya, pemberi peringatan itu berarti Nabi ini diutus, yaitu munzirun atau mubasyir, pemberi peringatan ataupun pemberi kabar gembira. Ya, sebagaimana telah Allah firman dalam Al-Quran, ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa munzirin. Tidaklah kami utus para rasul ini kecuali sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Adapun pemberi peringatan adalah tugasnya Nabi ini menceritakan bagaimana akibat-akibat buruk daripada kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia, kekafiran yang dilakukan oleh manusia, termasuk bagaimana kengerian-kengerian yang terjadi di hari kiamat. Ini tugas Nabi untuk menceritakannya secara detail, bagaimana terjadi di kejadian yang sangat mengerikan di hari kiamat. Sudah, hanya sebatas itu saja. Adapun mubasyirin, ya, memberi kabar gembira adalah hanya sebaliknya daripada munzirin, yaitu menyampaikan bagaimana balasan-balasan, ganjaran-ganjaran akibat dari kesalehan hamba atau manusia. Ini daripada tugas seorang rasul, memberi peringatan dan kabar gembira. Nah, hadirin azza Allah wa iyyakum, memberi peringatan kepada siapa? Utamanya adalah kepada orang-orang yang beriman, man yakhsha, orang yang takut kepada hari kiamat. Siapa yang takut kepada hari kiamat? Al-mu'min, adalah orang-orang yang beriman. Jadi ciri atau tanda kita ini beriman kepada Allah adalah kita takut terhadap hari kiamat. Maka lihat hati kita, takut nggak dapat kita kepada hari kiamat? Atau kita tidak takut? Kalau seandainya kita tidak takut terhadap hari kiamat, kita khawatir ya, iman kita tidak terasa diambil oleh Allah Ta'ala. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, amma man anqaraha, adapun orang-orang yang mengingkarinya, wastab'ada,
dan orang-orang yang menganggap mustahil akan terjadinya hari kiamat, wa kadzabaha, dan orang-orang yang mendustakan adanya hari kiamat, fa innal indzara la yanfa'u fihi, maka peringatan itu tidak ada artinya, tidak bermanfaat di dalamnya untuk mereka. Sebagaimana kita ketahui, berapa kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada orang-orang kafir akan terjadinya hari kiamat, tapi orang-orang kafir ini menolak dengan segala cara, membantah apa yang disampaikan oleh Nabi dengan sebuah pertanyaan, yang itu adalah sebuah pengingkaran. Sebagaimana kita pelajari di surat An-Naba, amma yatasa'al. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana perilaku orang-orang kafir yang mengingkari hari kiamat. Amma yatasa'alun, kata Allah. Tentang apa mereka bertanya-tanya? Mereka orang-orang kafir bertanya kepada Nabi bukan untuk mengetahui dengan ridho, tetapi untuk mengingkari. Demikian pula banyak dari mereka orang-orang kafir menganggap bahwasanya kiamat itu mustahil, sehingga pertanyaan mereka kepada Nabi ini pun diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin. Qul man yuhyil idhama wa hiya. Katakanlah, siapa yang membangkitkan tulang-tulang yang sudah hancur. Ini adalah bentuk pertanyaan orang-orang kafir kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menganggap bahwasanya kiamat itu adalah mustahil. Hadirin azanillah, maka adapun kita orang yang beriman, maka hendaknya tingkatkan keimanan kita terhadap hari akhir. Jangan sampai kita ragu, apalagi nggak percaya karena mustahil. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin azanillah wa iyyakum. Adapun ayat ini, innama anta mundhiru man yakhsha. Kita memahami bahwasanya perlunya kita untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi itu dalam memberikan peringatan. Beri peringatan kepada orang-orang kafir, dakwah kepada mereka, beri peringatan kepada orang-orang kafir, kepada pelaku maksiat, sampai ancaman-ancaman yang Allah siapkan, hukuman-hukuman yang Allah siapkan bagi orang-orang kafir. Sampaikan ayat ini. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, seterusnya. Dan sampai menarik jahannam khalidina fiha. Ulai syarrul bariyah. Sampai lebih pula barangkali kita dapat pelaku maksiat, misalkan orang-orang yang sombong, dan kita sampaikan hadis-hadis yang itu adalah sebuah ancaman bagi mereka. La yadkhulul jannah man kana qalbuhu pada terrakat bil, bahwasanya tidak masuk surga barang siapa yang di dalam hatinya itu terdapat sombong meskipun sekecil biji sawi. Kita terus sampaikan ancaman-ancaman tersebut kepada siapapun yang kita dapat dari pelaku maksiat yang membanggakan Allah dengan harapan mereka kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bahwasanya di dalam berdakwah ini ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan, ada siasat yang harus kita lakukan yang memang diajarkan oleh Allah Taala dalam Al-Quran. Dan sebelum kita memberikan peringatan kepada manusia, maka hendaknya kita memberikan kabar gembira terlebih dahulu. Ya. Karena pelaku maksiat itu ada kalanya mereka lari kalau seandainya mereka langsung mengirim kita pun sedang bakal masuk neraka dengan maksiat yang kita lakukan. Neraka ini tergantung dengan keras disebutkan ayat itu. Bisa jadi mereka lari. Sehingga di dalam Al-Quran mengajarkan kepada kita sebelum kita memberikan peringatan kepada mereka pelaku maksiat atau orang-orang kafir, kita berikan kabar gembira dulu kepada mereka. Bagaimana caranya? Kita menjelaskan, kita jelaskan bahwa rahmat Allah itu begitu luas, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu begitu luas, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyiapkan surga bagi pelaku maksiat yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala bersama. Agar mereka termotivasi, agar mereka termotivasi dan optimis untuk mengajar taubat, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak pelaku maksiat yang mana mereka ini
terlanjur, karena sudah terlanjur bermaksiat, sudah terlanjur nyebur, ya, sudah terlalu terlanjur kita, akhirnya mereka putus asa. Ya. Sudahlah hitam sekalian. Neraka yang neraka sekalian sudah pasrah. Banyak yang seperti ini. Sehingga kita harus datang kepada mereka membawa kabar gembira agar mereka bangkit lagi optimisme untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan kepada mereka sebuah ayat, "Qulia ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Sampaikan kepada mereka yang ini. Wahai hamba-hamba yang melampaui batas, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun seluruh dosa. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi. Sampai mereka seperti ini pada pelaku maksiat dengan harapan mereka termotivasi dan mau kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barulah kemudian kalau seandainya kita ini sudah habis-habisan memberikan kabar gembira pada pelaku maksiat, tetapi pelaku maksiat ini tetap teguh, tetap istiqomah di atas kemaksiatan, maka barulah kita berikan peringatan kepada mereka, ancaman kepada mereka, bahwa sebagaimana tadi saya sebutkan, dan misalkan di pelaku riba, kita sebutkan ancamannya di dalam Al-Quran apa? Bahwa mereka akan dibangkitkan di hari kiamat seperti orang kerasumpah. Ya. Kalau kerasumpah di dunia, Pak, pelaku riba. Ya. Kalau kerasumpah kita di manusia, kalau kerasumpah di akhirat, di dunia, maaf. Ya. Mereka nggak akan merasain sakit. Kecuali kalau setelah setannya itu, jinnya itu keluar dari jasadnya, baru merasakan sakit. Tetapi pelaku riba, ketika dia seperti kerasukan syaitan, maka saat itu dia sudah langsung merasakan sakit. Karena itu adalah bagian daripada azab yang Allah berikan kepada pelaku riba. Kita sampaikan terus, ya, ancaman demi ancaman yang Allah sediakan bagi pelaku maksiat. Kalau seandainya mereka tidak mau taubat ketika diberikan kabar gembira mereka. Hadirin azza Allah wa jalla. Adapun kabar gembira ini tidaklah perlu diberikan kepada pelaku maksiat. Karena di dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kabar gembira kepada orang-orang saleh, kepada orang-orang yang beriman. Apa tujuannya? Adalah agar mereka orang-orang saleh ini istiqomah, terus semangat di dalam mengamalkan amalan saleh, di dalam istiqomah di atas keimanan kepada Allah. Ini tujuan. Kita sampaikan kepada mereka, pada saudara kita yang mereka adalah orang saleh, orang yang beriman. Kita sampaikan kabar gembira, ya. Kita sampaikan ayat-ayat ini sebagaimana telah Allah firmankan di dalam Al-Quran, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allahu akbar. Ya, Allah berikan kabar gembira. Wa basyiril ladzina amanu, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bahwa bagi mereka surga yang di bawahnya ada sungai-sungai. Allah menggunakan kalimat jamak di sini jamak anha, bahwasanya surga itu memiliki sungai-sungai yang banyak. Dan ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai-sungai yang lain. Dan sekalinya kita minum air sungai tersebut, maka tidak akan pernah merasakan haus selamanya. Apakah cuma sampai di sini nikmat di surga? Ya. Masih banyak nikmat-nikmat yang lain. Di ayat ini saja Allah Subhanahu wa taala menjelaskan begitu banyak nikmat yang dipersiapkan, yang dipersiapkan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizq. Setiap kali mereka diberikan rezeki, ya, di dalam surga berupa buah-buahan, apa yang mereka katakan? Bahwasanya mereka berkata, kami ini diberikan rezeki buah-buahan sebagaimana dahulu kami diberikan buah-buahan. Jadi buah-buahan di surga itu sama, ya, bentuknya seperti di dunia, ya, hanya saja soal rasa yang berbeda, ya, rasanya berbeda, tentu jauh lebih nikmat daripada buah di dunia. Nah, apakah sampai di sini nikmat yang diberikan oleh orang saleh, orang yang beriman? Wadahum fiha azwajun mutahharatun, dan bagi mereka pasangan-pasangan atau bidadari yang suci. Ini, ya, kalau barangkali tua, ya, sering kita makan, ya. Tapi kalau pasangan yang suci, ya,
maka suci itu kalau wanita nih, suci itu sebelum di malam pertama. Kalau selesai malam pertama sudah, ya statusnya bukan gadis lagi. Tapi kelak kita di surga Pak, akan terus merasakan wanita yang suci, wanita yang gadis itu para bidadari, dan mereka bertandingan. Kita berikan kabar gembira yang demikian kepada orang-orang sekalian, termasuk kita pun harus menuruti ya, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kabar gembira kepada para wanita. Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Tahulah bahwasanya wali-wali Allah yang kekasih Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka itu kelak tidak takut, tidak memiliki rasa takut dan tidak bersedih. Siapa mereka? Ya, wali Allah itu Pak, yang di Cirebon ini banyak sekali orang yang bercita-cita ingin jadi wali. Ya, kenapa mereka bercita-cita ingin jadi wali? Supaya bisa sakti mandraguna. Ya, sebagaimana dikisahkan di dalam buku-buku sejarah yang belum tentu benar. Saya yakin itu belum. Saya katakan bahwa itu belum benar. Ya, tidak benar ini. Karena secara sangat itu nggak terputus. Siapa yang membuat tentang wali songo? Bukan kita menafikan wali songonya, kita percaya mungkin ada wali songo karena ada suatu sejarah. Tetapi ketika dibukukan, kita nggak percaya. Kita nggak langsung percaya. Apakah isi di dalam buku itu? Nah, sehingga banyak orang-orang yang termotivasi menjadi wali. Ya. Kenapa? Karena agar bisa terbang, karena agar bisa sakti. Ya. Padahal yang namanya wali itu nggak mesti bisa terbang. Kalau kita lihat para sahabat Nabi, semuanya waliullah Pak. Para sahabat Nabi semuanya waliullah. Dan wali terbaik di atas muka bumi ini adalah para sahabat Nabi. Yang paling utama adalah Abu Bakar. Tapi lihat sejarah Pak. Ya. Pernahkah Abu Bakar bisa menghilang? Pernahkah Abu Bakar pernah bisa terbang? Tidak pernah. Pernahkah kita mendengar bahwasanya Abu Bakar bisa kebal bacok? Tidak pernah. Ya. Tapi Abu Bakar adalah manusia terbaik di muka bumi ini. Tentunya setelah para dan para rasul. Dan ini adalah wanita terbaik. Kenapa Abu Bakar dikatakan wali terbaik? Alladzina amanu walladzina kanu yattaqun. Karena Abu Bakar adalah orang yang terpilih, sangat beriman, dan beliau adalah orang yang beriman. Nah, jadi peluang untuk menjadi wali besar. Asal kita mau beriman, asal kita mau bertakwa, maka saat itu kita otomatis menjadi wali. Dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memiliki rasa takut dan kesedihan di semua bumi ini termasuk pilihan. Hadirin azza Allah wa iyyakum. Ini mengenai ayat yang ke-40. Adapun ayat yang terakhir dari surat An-Nas, alhamdulillah kita sampai pada ayat yang terakhir dari surat An-Nas, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duha." Seolah-olah mereka orang-orang kafir yang mana mereka ketika hidup di dunia itu menentang, tidak percaya kapan tentang terjadinya hari kiamat, tidak percaya. Tapi giliran mereka kemudian masuk mati dan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat, merasakan siksa kengerian yang ada di hari kiamat, mereka tidak akan merasakan hidup di dunia kecuali seperti sore hari atau hanya waktu duha saja. Ini orang-orang kafir. Ketika mereka disiksa di hari kiamat nanti, mereka lupa berapa lama mereka tinggal di dunia. Mereka lupa dengan kenikmatan yang mereka rasakan di dunia. Dan mereka ingat, ya, kalaupun mereka mengingat di dunia hanya sebatas sore hari saja. Hanya sebatas waktu duha saja. Sangat singkat. Jadi kita rasakan. Seolah-olah baru saja kita merasakan waktu remaja. Kemudian tumbuh dewasa. Dan sekarang kita tiba-tiba sudah menjadi dewasa. Tiba-tiba sudah 30, 40, 50, 60 tahun. Ya. Kalau kita mengingat flashback, ya, 60 tahun yang lalu, terasa sangat singkat. Seolah cuma satu hari. Sehingga Hasan Al-Basri
Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala ketika membacakan ayat ini, apa yang beliau sampaikan, dia mengingatkan pada kita bahwasanya tidaklah umur manusia ini kecuali bagaikan hanya sore hari dan waktu dunia saja. Lantas apa yang membuat kalian tidak bersabar terhadap atau dari kemaksiatan? Mengingatkan kepada kita bahwasanya kita ini adalah sifat di dunia ini. Dan beliau sekalian pernah berkata, nama anda ayam ma'dud. Sesungguhnya engkau hanyalah kumpulan hari-hari saja. Kullama dhahaba yawmun dhahaba. Setiap pagi ya, satu hari telah hilang, maka itu artinya sebagai ini. Telah hadirin Allah wa inilah waktu kita di dunia. Sangat singkat. Ya. Maka lihat apa yang sudah kita lakukan di dunia ini. Sementara kita ini hanya berpisah di antara 3 waktu saja. Waktu yang telah berlalu kita sudah habis, kita tahu untuk apa. Ya. Maka bentuk yang waktu lalu itu digunakan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Tetapi kalau seandainya waktu yang telah lalu kita gunakan untuk bermain-main, apalagi untuk bermaksiat, tenang, kita tahu kan. Adapun kita rasakan, adapun yang tersisa waktu yang tersisa ini yang sedang kita lakukan, maka gunakan untuk bertaatan kepada Allah Ta'ala. Karena segala waktu yang kita miliki akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita dengar di pertemuan-pertemuan yang telah lalu bahwasanya segala apa yang kita miliki termasuk umur kita, termasuk waktu kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Ta'ala. Hadirin Allah wa iyyakum. Maka ya, tentang adanya hari kiamat, termasuk tentang kematian kita, Allah nggak ngasih tahu. Ya, bocoran nggak Allah nggak kasih bocoran kepada siapapun. Kenapa Allah nggak ngasih tahu kepada para nabi, kepada para rasul kapan terjadinya hari kiamat termasuk matinya mereka? Kenapa Allah nggak kasih tahu kepada manusia kapan hari kiamat, kematian? Ya, karena nggak ada faedah. Kita tahu kapan kematian kita, termasuk kapan terjadinya kiamat, tidak ada faedah. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberitahukan kepada kita kapan kematian kita. Ya, justru faedah itu ketika kita tidak tahu. Ya, agar kita senantiasa waspada. Khawatir kematian itu mendadak datang kepada kita. Karena betapa banyak orang-orang yang merasa bahwasanya hidupnya akan lebih lama. 10 tahun, 20 tahun, tapi keesokan harinya sudah mati. Betapa banyak orang-orang yang keluar dari rumahnya, ya, mengendarai mobil dengan sendiri, tapi kemudian pulang dia dibawa oleh mobil ambulan. Betapa banyak orang-orang yang malam harinya berkumpul dengan keluarganya, tidur bersama keluarganya, tapi pagi harinya sudah ditangisi keluarganya. Hadirin azza wa jalla, sehingga tidak perlu risau, ya, tidak perlu khawatir. Kita ini mati kapan nggak perlu. Kita nggak perlu tahu. Karena setiap kita pasti akan mati. Yang perlu kita risaukan adalah bagaimana keadaan kita saat malakul maut datang kepada kita. Apakah kita ini dalam keadaan beramal saleh atau tidak? Apakah kita ini dalam keadaan taat atau tidak? Karena khawatir kita mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Dan hadirin Allah wa iyyakum, barangkali ya, alhamdulillah kita sudah selesaikan surat An-Nazi'at, ya, sehingga yang apa yang telah disampaikan, apa yang telah dipelajari di dalam surat ini kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin Allah wa iyyakum, maka kita akan masuk kepada surat berikutnya, yaitu surat Abasa. Surat Abasa. Surat ini adalah surat Makkiyah yang diturunkan saat fase Makkah. Dinamakan surat Abasa, artinya yang merenyitkan dahi. Jadi dalam bahasa Arab, Abasa itu artinya merenyitkan dahi. Ya. Tapi bisa juga diartikan berbuka masa. Ya. Ini arti daripada Abasa. Nah, ini surat ini turun di fase Makkah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih berdakwah di Makkah, maka surat ini
Ciri khas daripada surat Makkiyah ini seringkali menyinggung tentang perkara manusia. Sebagaimana surat An-Naba, sebagaimana surat An-Nasihat, dan kemudian surat Abasa juga akan menyinggung lagi tentang hari kiamat. Jangan bosan, ya. Jangan bosan. Kalau misalkan dari surat An-Naba sampai surat Abasa lagi-lagi hari kiamat, lagi-lagi hari kiamat. Jangan bosan. Karena Nabi sekalipun itu beliau sering menyampaikan tentang apa yang terjadi di hari kiamat kepada umat, sering, bukan hanya satu atau dua kali, tapi sering, sehingga fantastis. Para sahabat Nabi ini adalah orang-orang yang paling takut terhadap hari kiamat, sehingga diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka beramal saleh. Ada pun orang-orang mungkin karena mereka tidak percaya dengan hari akhir, mereka optimis untuk masuk ke dalam surga. Apa yang terjadi? Mereka selalu membangkang Allah Ta'ala, selalu bermaksiat, jangan meremehkan keimanan kita terhadap hari akhir. Hadirin a'azzallahu wa iyyakum. Adapun surat Abasa ini adalah surat yang ke-80 yang artinya adalah bermuka masar. Surat ini adalah surat Makkiyah yang diturunkan pada fase Makkah. Namun surat ini diawali dengan teguran dari Allah. Ini siap-siap di hati kita diuji. Ketika kita mempelajari surat Abasa, kita akan diuji. Ya, seberapa kita tetap yakin kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia adalah maksum, bahwa dia adalah Rasul yang wajib kita ikuti. Karena di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengawali surat ini dengan teguran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka orang-orang ada dari kalangan kaum muslimin yang bunuh kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berlebihan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mereka menunjukkan bahwa lebih baik tidak membaca surat ini. Lebih baik tidak membaca surat ini. Kenapa? Karena di dalamnya ada teguran yang Allah berikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin a'azzallahu wa iyyakum. Nah, ya, sehingga barangkali ada di antara kita yang begini. Katanya Nabi maksud. Kan kita ditegur oleh Allah. Kalau ditegur oleh Allah berarti salah. Kalau salah itu apa kita ikuti? Ya tidak. Barangkali ada yang begini seperti ini. Ya. Maka tenang Pak, ada jawaban yang telah dijelaskan oleh para ulama. Kalau kita tetap yakin bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah maksud, ya, tetap menjadi suri tauladan bagi kita. Ya, apapun yang beliau sampaikan itu adalah wahyu. Apapun yang beliau ajarkan itu adalah sebuah syariat untuk kita tetap amalkan. Maka ada dua hujah, ya, agar kita yakin bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah maksud. Dan ini perlu kita kaji, ya, sebagai bekal di dalam mempelajari surat Abasa agar kita tetap tenang, Pak, ya, tetap kita imannya itu tetap kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun yang pertama, hujah kita, maka para nabi dan khususnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu maksud berdasarkan dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak ayat yang menerangkan kemaksuman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara ayatnya adalah di mana Allah Taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulun fakhudhu wa ma nahakum fantahu." Wa ma atakumur rasulun fakhudhu. Dan apa saja yang datang bersama Rasul dan apa saja yang Rasul datangkan kepada kalian, maka ambil. Ya. Jadi apa saja Rasul lakukan, yang Rasul lakukan, yang Allah, yang Rasul perintahkan kepada kita, yang Rasul anjurkan kepada kita, bahkan yang Rasul lakukan, maka itu adalah contoh bagi kita. Kalau itu adalah perintah, maka wajib kita lakukan. Ya. Asalnya, ya, al-amr yang itu adalah wajib. Perintah itu pada asalnya itu menunjukkan wajib. Meskipun nanti kalau kita belajar ini akan kita ketahui bahwa semua ini perintah ini berupa sunnah. Ya. Tapi pada asalnya perintah yang datang dari Nabi atau Allah Subhanahu Wa Taala maka wajib kita lakukan. Apa saja yang Allah, apa saja yang Nabi larang maka wajib kita untuk tinggalkan. Meskipun tidak setiap larangan itu berhukum itu haram. Ya. Ada larangan itu hukumnya makruh. Nah, ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua adalah dalam surat
kecil. Allah Ta'ala berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Dan tidaklah yang beliau ucapkan itu adalah dari hawa nafsu. Bukan. In huwa illa wahyu. In huwa illa wahyu. Melainkan apa yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Adapun dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga banyak. Di antaranya adalah ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh seorang sahabat bagaimana akhlak Quran, bagaimana akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dia jawab? Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Ini adalah dalil bahwasanya Nabi adalah maksum. Nah, kemudian hujah berikutnya adalah ijma' para ulama. Ya. Semua ulama sepakat bahwasanya Nabi itu adalah maksum. Nah, kesepakatan ulama akan maksumnya Nabi, maka ulama sepakat bahwa Nabi itu maksum terhadap 4 hal. Nah, ini perlu kita tahu, ya, supaya kita tahu rincian apa yang disebut dengan maksum. Ya. Terkait dengan apa saja maksumnya Nabi itu. Ya. Maka ulama sepakat bahwasanya Nabi ini maksum terhadap 4 hal. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdullah Suwaibir, ya, bahwasanya sepakatnya ulama ini yang pertama bahwa maksum bahwa Nabi Muhammad dan para nabi yang lain maksum dari kesyirikan. Jadi enggak ada, ya, para nabi, para rasul yang melakukan kesyirikan dari kesyirikan yang lain. Ya, mereka yang sudah dibekali fitrah oleh Allah Ta'ala dari kecil untuk menolak kesyirikan. Sehingga dari lahirnya mereka nggak pernah mengubah berhala, nggak pernah melakukan kekufuran, ya, langsung mentauhidkan Allah. Nah, kemudian yang kedua adalah maksum dari dosa besar. Gak ada para nabi, gak ada para rasul melakukan dosa besar. Kemudian yang ketiga adalah maksum dari menyampaikan syariat. Ya. Gak pernah nabi dan rasul ini, khususnya Rasulullah, berkhianat, ya, dalam menyampaikan syariat. Ketika Allah memerintahkan A, gak mungkin nabi kemudian menyampaikan B. Bahkan dalam surat ini saja, Abasa wa Tawalla, yang kalau dilihat dari satu sisi ini bisa, ya, dianggap merendahkan rumah Nabi barangkali. Ya. Tapi tetap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan bagaimana beliau ditegur oleh Allah Taala. Ya, itu menunjukkan bahwasanya beliau ini aman dalam menyampaikan syariat. Apa saja yang Allah kehendaki dari syariat untuk disampaikan kepada umat, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Banyak buktinya, Pak. Ya, banyak buktinya. Ketika Allah memberikan wahyu, maka untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan apa ini sampaikan oleh Allah. Ya, banyak di dalam Al-Quran seperti surat-surat yang pendek. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad. Ketika Allah menyampaikan kul, Allah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan lagi kepada umat kul lagi. Padahal kalau seandainya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan a'udzu birabbin nas, ada faedah yang langsung bisa dipahami. Bahwasanya Nabi yang berlindung dari syaitan, ya, dan a'udzu birabbin nas, ya, aku berlindung kepada Rabb manusia, dari manusia, ya, dari kejahatan manusia kepada Rabbnya manusia. Ya. Tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kun, menunjukkan bahwasanya bentuk keamanan dia. Maka dia dimaksud, ya, di dalam menyampaikan syariat. Adapun yang keempat adalah maksud dalam menyampaikan jawab. Hadis Nabi yang bermuatan jawab, paling singkat, padat, yang jelas, itu disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan maksud tidak ada campur tangan dari nafsu dia. Tidak ada. Ya, itu murni, ya, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Tetapi ada catatan yang perlu kita paham, bahwa adapun kesalahan-kesalahan kecil, betul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan beberapa kali, ya, sebagaimana yang terjadi di surat ini. Ya. Asbabun nuzulnya adalah ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berdakwah kepada besar-besar kaum Quraisy, datanglah Abdullah bin Umi Maktum, ya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merasa terganggu ketika proses dakwah kepada mereka. Akhirnya Nabi mengernyitkan dahi. Nah, ini kesalahan kecil.
Tapi sekalinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan kesalahan kecil, Allah Subhanahu Wa Taala langsung menegurnya. Ya. Itu bentuk penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu. Kalau kita manusia, bahkan ulama sekalipun, ya, sudah. Kalau salah ya sudah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala nggak mungkin mengingatkan secara langsung. Tetapi kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sekalinya beliau melakukan kesalahan kecil, maka langsung diingatkan oleh Allah Ta'ala. Dan ini sebagai bentuk penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap Rasul, agar kesalahan yang beliau lakukan ya, tidak diikuti oleh umat. Ini yang pertama. Kedua, agar umat tahu bagaimana cara membenarkan kesalahan, memperbaiki kesalahan. Nah, dibuktikan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengernyitkan dahi kepada Abdullah bin Umi Maktum, pada akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbaiki ya, memperbaiki diri dengan memuliakan Abdullah bin Umi Maktum. Dibuktikan bahwasanya Abdullah bin Umi Maktum ini diberikan jabatan muadzin. Ya, beliau ini tugasnya azan kedua, Pak. Dikala subuh, azan pertama itu Bilal yang azan. Kemudian azan kedua itu Abdullah bin Umi Maktum. Ya. Demikian pula Rasulullah SAW ketika bepergian meninggalkan Madinah, beberapa kali diberikan jabatan pemimpin. Ya. Abdullah bin Umi Maktum ini diberikan amanah untuk memimpin Madinah. Ya. Ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini pelajaran berharga bagi kita. Kalau seandainya kita pernah menyakiti manusia, saudara kita, ya, tetangga kita menyesal bukan hanya minta maaf, tapi bahagiakan mereka, muliakan mereka, ya, senangkan mereka. Demikian pula apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Abdullah bin Umi Maktum. Dan ini ya, yang dimaksud dengan maksum itu seperti ini. Nabi SAW maksum terjaga dari dosa besar, dari kesyirikan, terjaga di dalam menyampaikan syariat, terjaga di dalam menyampaikan hadis-hadis yang beliau sebutkan. Jawabul Kalim, beliau terjaga. Ada kesalahan-kesalahan kecil, maka beliau pernah melakukan tetapi langsung diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita, seorang Muslim harus memiliki keyakinan yang utuh, meyakini bahwasanya Nabi adalah orang yang maksum, kasairil malaik, sebagaimana seluruh malaikat maksum. Hadirin azanillahu ya. Kenapa? Kenapa kita harus meyakini Nabi adalah seorang yang maksum? Kenapa? Agar kita ini tidak terkecoh ya, oleh musuh-musuh Islam yang mencoba untuk memberikan syubhat kepada kaum muslimin ya, bahwasanya Nabi ini memiliki kekurangan yang banyak, tidak maksum. Buktinya apa? Nabi ya, menikahi wanita lebih daripada 4, menyalahi Al-Quran. Ya. Ini adalah sebuah pelecehan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dituduh ini dan itu oleh orang-orang kafir, musuh-musuh Islam. Ya. Agar apa? Kita semakin ragu terhadap Nabi, bahwa Nabi adalah seorang rasul, bahwa Nabi ini adalah maksum. Maka keyakinan seperti ini harus tetap ada dalam hati kita, bahwa Nabi adalah maksum, terjaga dari kesalahan. Ya. Justru adanya surat Abasa ini adalah bentuk pemuliaan yang Allah lakukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan secara langsung Nabi, ya, dengan nasihat yang lembut, dengan teguran yang lembut. Abasa wa tawalla. Baik, hadirin azanillah wa iyyakum. Karena waktu sudah tiba, insyaallah nanti kita akan mencoba kembali apa yang kita sampaikan, apa yang kita pelajari, apa yang kita bahas kali ini di pertemuan yang akan datang. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.